Rasulullah. Bisa dibilang ini Abu Bakar itu orang nomor 2 setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar itu sedemikian lupa kepada Rasulullah? Nah, ini kita perlu kita tahu nih sejarah Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya Abdurrahman. Abu Bakar itu nama lakop ya, nama lakop. Namanya Abdullah bin Quhafa. Beliau ini dari masih kecil itu tidak pernah menyembah berhala. Dan masih kecil. Jadi dulu masyarakat Mekah kan memang nyembah berhala nih, musyrik kan. Berapa kali ayahnya nyembah berhala nggak mau. Kapan mau nyembah berhala? Abu Bakar. Kemudian beliau itu ketika sudah dewasa, beliau itu dikenal orang yang sangat dermawan, Pak. Dia kaya tapi dia dermawan. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar ini adalah beliau itu sangat mengerti ilmu nasab. Sangat nasab. Jadi kalau terjadi perselisihan tentang nasab, maka semua lari ke Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dikenal sebagai ahli nasab. Ketika terjadi cekcok nih, ini anak siapa, ini siapa, anak siapa, Abu Bakar yang menyelesaikan. Karena dia punya ilmu khusus, ilmu nasab. Kemudian suatu saat, beliau itu melakukan perjalanan. Nah, ada seorang pendeta bilang bahwa nanti kamu akan menjadi sahabat seorang nabi. Dari situ tahu. Karena Abu Bakar pernah mimpi yang intinya bahwa beliau itu nanti akan mendampingi seorang nabi. Cuma belum tahu siapa nabi. Abu Bakar itu selain orang dermawan tidak pernah mukanya dihadapkan kepada berhala. Jadi banyak orang-orang yang zaman Rasulullah itu yang tidak nyembah berhala banyak, dan umumnya mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Siti Khadijah itu nggak pernah nyembah berhala. Abu Bakar itu nggak pernah nyembah berhala. Beda Umar yang lain itu masih nyembah berhala, masih ngomong. Abu Bakar nggak pernah sama sekali. Bahkan Abu Bakar itu dikenal orang yang ganteng, Pak. Orang yang tinggi, putih, ganteng. Bahkan dibilang sampai wanita-wanita Mekah itu kalau melihat Abu Bakar ke Masjidil Haram itu senang banget. Pada campak pengen dilihat oleh Abu Bakar, saking apa? Abu Bakar itu ganteng ya sebenarnya. Nah, beliau itu memang sudah dikasih sinyal bahwa dia akan mendampingi seorang nabi. Makanya begitu diutus oleh Muhammad jadi Rasulullah, ya, memang lagi ditunggu siapa nabinya nih. Begitu Rasulullah memproklamirkan diri jadi nabi, beliau orang yang pertama membenarkan. Maka sebutnya Siddiq. Orang yang pertama kali membenarkan setelah Siti Khadijah. Apapun yang oleh Muhammad pasti beliau bela. Ketika terjadi Isra Mi'raj, di mana saat itu Rasulullah menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj, banyak orang yang menyepelekan Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah. Bahkan dikatakan Rasulullah itu gila. Nah, Abu Bakar didatangin oleh orang-orang Quraisy. Ya Abu Bakar, kau lihat teman lu tuh. Kalau bahasa kita gitu kan, dia teman lu dekat Isra Mi'raj, gila dia. Apa kata Abu Bakar? Kalau memang Muhammad benar gitu, Rasulullah begitu, lebih dari itu pun saya percaya. Jadi nggak perlu dalil, nggak perlu alasan. Kata Abu Bakar, lebih dari Isra Mi'raj pun kalau Muhammad melakukan, saya percaya. Maka Abu Bakar itu orang yang pertama kali membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Itu disebutnya dengan as-siddiq. Siddiq itu artinya membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati tanpa perlu pembuktian apapun. Itu namanya siddiq. Sama kayak kita, Pak. Kita kalau udah punya temen nih, udah nggak perlu dalil apa-apa, udah percaya lah kalau dia, gitu. Itu saking percayanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Nah, suatu hari ketika Rasulullah mendapatkan perintah hijrah, maka wajar kenapa Abu Bakar dijadikan teman dalam perjalanan hijrah. Karena memang dari masih bujangan udah berteman antara Abu Bakar sama Rasulullah. Abu Bakar dikenal orang dermawan, Rasulullah dikenal orang yang sangat jujur. Sama-sama tidak pernah nyembah berhala, sama-sama suka menolong. Memang dari muda sudah jadi shahid. Jadi shahid. Nah, ketika datang berita hijrah, seluruh sahabat semua kali disuruh hijrah. Apa Rasulullah disuruh hijrah. Abu Bakar doang nggak disuruh. Rasulullah nggak pernah bilang Abu Bakar hijrah.
Nah, suatu saat ketika turun perintah untuk hijrah, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya dapat perintah hijrah. Terus, saya minta kamu nemenin saya. Rasulullah minta Abu Bakar untuk nemenin hijrah. Ketika dapat penawaran untuk nemenin Rasulullah hijrah, Abu Bakar langsung nangis. Abu Bakar langsung, ditanya kenapa kamu nangis? Abu Bakar, tidak ada hal yang paling bahagia saya sama saya hidup kecuali ketika saya diminta untuk nemenin Rasulullah hijrah. Saking bahagia ya Pak, saking senangnya itu sampai nangis Abu Bakar karena dia hijrah bareng Rasulullah. Udah sejak itu dikumpulkan seluruh hartanya. Oke, udah Rasulullah tenang. Saya sudah siapkan ontak, saya sudah siapkan petunjuk jalan, guide. Kata Rasulullah enggak. Konten untuk saya enggak usah, ini buat kamu semua. Tidak, kata saya. Hijrah ini perintah Allah, maka saya harus menggunakan harta saya untuk ibadah. Rasulullah nggak pengen Pak dikasih unta, nggak pengen kasih. Kenapa? Karena ibadah ini perintah Allah dan saya pengen menggunakan harta saya. Itu unta dibayar kepada Rasulullah. Seluruh hartanya diangkut oleh siapa? Oleh Abu Bakar untuk menuju hijrah Rasulullah. Kenapa? Saya Abu Bakar khawatir nanti ketika di tengah jalan terjadi apa-apa, ya kan, dengan harta ini bisa tebus, misalnya dijegal gitu kan, bisa bayar orang gitu kan. Saking jangan sampai Rasulullah ini celaka. Ketika sudah keluar malam, ya, Rasulullah keluar dari rumahnya, kasih diceritakan kan, sebelum terjadinya hijrah itu Rasulullah kan para kafir Quraisy kan kumpul. Seluruh suku di Quraisy kumpul di Dari Nadwa, kumpul di sana untuk membicarakan bagaimana membunuh Rasulullah. Maka seluruh kabilah ini kumpul sepakat membunuh Rasulullah. Jadi ketika nanti Rasulullah Muhammad nanti nggak bisa nuntut. Kenapa? Karena Bani Hashim nggak bisa nuntut. Dulu kan gitu Pak, sukunya kuat. Kalau ada sukunya yang dicolek, ribut, tawuran, berantem, perang. Sama di kita gitu tuh, kalau orang Sunda dicolek ribut, orang Madura dicolek ribut, pokoknya sukunya kuat dulu. Nah, karena yang kumpul semua suku, maka Bani Hashim nggak bisa nuntut karena semuanya sepakat. Diambillah tiap suku seorang pemuda yang gagah berani buat bunuh Nabi Muhammad. Sehingga cerita malam itu rumah Nabi dikepung, Rasulullah lihat keluar, wah rumah dia dikepung, dicolek Sayyidina Ali, ya Ali pindah ke tempat tidur saya. Sayyidina Ali nggak pakai komentar, nggak pakai nanya apa-apa, nggak pakai jawab, langsung aja pindah ke tempat tidur Rasulullah, pakai selimut Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar. Nah, setelah mujizat terjadi, di mana ketika Rasulullah keluar itu orang-orang yang ngepung rumah Rasulullah itu nggak bisa lihat Rasulullah keluar rumah, nggak bisa melihat. Ketika keluar itu Rasulullah sempat baca ayat apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa syai'nahu qaum la yubsirun. Bahkan sempat Rasulullah melemparkan pasir ke pemuda itu. Rasulullah keluar aja, itu nggak ada melihat. Kalau nggak salah Rasulullah nggak kelihatan, itu sudah sering terjadi sebenarnya. Dulu ketika masih di Mekah, Ummu Jamil, anak istrinya Abu Lahab dan incingnya, budenya, itu kan Rasulullah lagi duduk mau bakar berdua nih, kan sahiban, duduk berdua, tiba-tiba datang Ummu Jamil, mau batu, kata Abu Bakar, Ummu Jamil ngambil mau batu, temen lu malah si Muhammad, mau kepluk palanya sini nih. Nah Abu Bakar udah kebetulan apa? Karena Rasulullah di sampingnya. Oh gitu. Bilangin ya sama teman lu Muhammad, kalau ketemu gue kepluk palanya, pergi kemudiannya. Abu Bakar bingung. Nah, padahal Rasul di sampingnya. Terus kata Abu Bakar, ya Rasul, itu Mujamil kok nggak melihat kamu? Iya, Allah telah membutakan matanya untuk melihat diri. Jadi Rasulullah udah nggak kelihatan, dibutakan Mujamil matanya untuk melihat Rasulullah. Nah sama dengan kejadian hijrah tadi, Rasulullah keluar, ya kan? Pemuda yang mengepung rumah Rasulullah itu nggak bisa melihat. Keluar menuju rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar. Kalau sekarang rumah Abu Bakar itu posisinya di hotel dari Tauhid atau Hilton tuh, sekitar situ. Di luar Bazar. Begitu keluar kan ada hotel Hilton atau dari Tauhid. Itulah dulu rumah Abu Bakar di situ. Maka di samping jalan Jam Tauhid ada namanya Jalan Al Hijrah. Karena itulah jalur dulu Rasulullah keluar dari Mekah menuju Madinah.
lurus, sholat mispalah terus nanti ke Gua Sur. Di situ Rasulullah mengumpat sembunyi. Nah, ketika Abu Bakar keluar dari rumah itu, sudah pergi, lalu bapaknya Abu Bakar nih Abu Kuhafah datang. Jadi Abu Bakar bapaknya buta, Pak.